Hari ini kita akan berkenalan dengan Prodi Sarjana Terapan Bahasa dan Budaya Tiongkok. Bersama saya sudah hadir Ketua Prodi Bahasa dan Budaya Tiongkok, Ibu Dr. Ekaning, juga salah satu mahasiswa. Silahkan Ibu Ekaning dan mahasiswa untuk menyapa kawan Sinatra. Hai kawan Sinatra, perkenalkan saya Ekaning Krisnawati sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Bahasa dan Budaya Tiongkok. Senang sekali saya bisa berada di sini menemani mahasiswa saya. Ika, silakan Ika. Halo kawan Sinatra, 大家好，我叫 Ika Dina Utami. Saya tinggal di Kuningan dan sekarang berkuliah di Universitas Pajajaran, program studi Bahasa dan Budaya Tiongkok. Oke, oh ya, sekarang kita langsung saja berkenalan dengan Prodi Sarjana Terapan Bahasa dan Budaya Tiongkok. Bu Eka bisa menjelaskan pada kawan Sinatra apa sih kurikulum di kita, belajarnya apa saja, lalu kemudian apa keistimewaannya dibanding prodi-prodi sejenis yang ada di Indonesia. Lalu jelaskan juga alumni-alumni kita sudah bekerja di mana saja nih? Iya, baik, terima kasih Ibu. Jadi kurikulum kita ini adalah kurikulum yang menerapkan OBE atau Output Based Education. Dan ini juga sangat sejalan dengan program studi kami, yaitu program studi Sarjana Terapan yang memang mengedepankan kompetensi. Jadi inilah yang membedakan dengan prodi-prodi sejenis di universitas lain di Indonesia. Jadi kita mengedepankan kompetensi kemampuan bahasa Mandarin, kemudian juga kompetensi menerjemahkan dan kompetensi-kompetensi sejenis lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat di dunia kerja ke depannya. Kan ini namanya sarjana terapan. Apa nih istimewanya atau yang membedakan dengan sarjana reguler pada umumnya? Iya, baik, terima kasih. Kurikulum sarjana terapan itu memang berbeda dengan sarjana akademik atau keilmuan karena kami menekankan itu hampir 80% dari segi praktik. Jadi sisanya adalah bersifat teoretis. Jadi setelah lulus ini mahasiswa itu akan memiliki kompetensi tadi yang akan sangat bermanfaat di dunia kerja. Jadi kalau saya bicara tentang alumni itu bahkan ada beberapa yang belum lulus itu, jadi belum alumni itu sudah dipanggil bekerja. Wow, keren banget, belum lulus sudah ditawari pekerjaan. Iya, betul. Dan itu adalah salah satu nilai plus yang kita tonjolkan gitu. Jadi dan kemampuan itu terus terang sekarang sangat tinggi, banyak diminati. Jadi tawaran-tawaran pekerjaan itu datang kepada bisa secara resmi melalui fakultas atau universitas, tapi ada juga kadang bersifat pribadi, dikirimkan langsung. Jadi menurut saya kesempatan ini terbuka sangat luas dan luar biasa. Iya. Karena mungkin hubungan Indonesia Tiongkok sedang gimana Bu Eka bisa menjelaskan tidak? Ini kan kesempatan yang luar biasa. Iya, betul. Jadi ya memang perkembangan hubungan Indonesia Tiongkok yang semakin bagus sekarang, semakin meningkat. Jadi terbuka pasar yang juga menjadi jauh lebih luas, dan ini juga tentunya memerlukan alumni-alumni atau lulusan yang memang memiliki kompetensi yang sangat baik dalam bidang bahasa Mandarin terutama. Oke, nah kawan Sinatra, sekarang kita sudah tambah tahu. Lalu prodi ada tidak kerjasama dengan universitas-universitas di sana? Ya, ada beberapa universitas, yaitu Universitas Shanghai, kemudian Xiangxihu for Nationalities juga ada. Kami pernah mengadakan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, tepatnya gitu ya. Jadi ada mahasiswa kami yang bersekolah di sana dan ada juga mahasiswa dari sana yang berkuliah di Unpad, di FIB ini. Iya, dan jumlahnya cukup banyak ya. Mahasiswa dari Tiongkok yang datang ke sini kadang-kadang lebih dari 70 orang. Nah, sekarang Bu Eka, mungkin sedikit bisa dijelaskan lagi nih. Alumni-alumni kita diserapnya di dalam bidang pekerjaan apa saja? Ya, baik. Kita kan bidang bahasa ya, bahasa itu terbuka sangat luas ya Ibu. Jadi ada yang bekerja sebagai pengajar, ada sebagai staf di BUMN, ada yang bekerja di sektor perbankan, ada yang membuka usaha sendiri juga ada gitu, ada yang sebagai penerjemah. Jadi terbuka sangat luas. Jadi kalau
dikatakan bidangnya apa, jadi hampir semua lini itu ikut diisi oleh lulusan kami begitu. Ya, karena kemampuan bahasa dan budaya itu daya lentingnya besar ya. Betul. Ya, jadi bisa mengisi berbagai sektor pekerjaan. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan mahasiswa prodi Tiongkok. Bu Eka bisa menjelaskan dulu nih mahasiswanya siapa dan prestasinya apa saja? Ya, ini mahasiswa kami salah seorang yang memiliki nilai yang bagus ya, Ika Dina Utami. Jadi dia ini memang aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya dan sangat produktif ya, sangat senang membantu prodi, salah satunya itu ya. Jadi silakan ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini Ika semester berapa sekarang? Sekarang saya menginjak semester 4. Semester 4. Ika bisa jelaskan tidak terutama pada adik-adik nih yang sekarang akan bingung memilih prodi apa sih yang bisa dimasuki di universitas. Ika bisa memberi wawasan kepada adik-adik SMA yang akan memilih prodi di Unpad, bagaimana sih keistimewaan prodi Tiongkok dan pengalaman Ika sendiri ketika kuliah di prodi Tiongkok. Oke, baik. Sebenarnya saya itu memilih program studi bahasa dan budaya Tiongkok dikarenakan yang pertama saya ingin sekali mempelajari mengenai bahasa. Kemudian yang kedua saya juga mencari peluang mana negara yang paling banyak memiliki kerjasama dengan Indonesia, dan kebetulan saat ini Tiongkok salah satu negara yang menduduki peringkat pertama mungkin ya maju yang sekali ya dengan Tiongkok. Dari awal kita masuk ke jurusan bahasa dan budaya Tiongkok, kita sama sekali tidak dites untuk berbahasa Tiongkok ya. Jadi Ika tuh nol aja ketika masuk ke sini. Iya, semua bahasa asing juga di sini gitu ya. Terus? Ya, betul. Kemudian kita juga sama sekali tidak ditekan bahwa kita harus menguasai A, B, C, tapi kita belajar bersama-sama. Terus kemudian juga lause-lausenya atau dosen-dosen yang kita miliki juga sangat-sangat membantu, apalagi ketika kita memiliki kesulitan dalam belajar, mereka sangat-sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan kita by text, karena kan sekarang musimnya sedang online. Iya, karena masa pandemi ya. Iya, Ika juga kuliahnya masih di rumah. Betul. Nah, sekarang Ika sudah semester 4 nih, lalu sudah belajar bahasa dan budaya Tiongkok. Gimana nih Kak, penguasaan bahasa Tiongkok Ika kira-kira sekarang gimana? Kalau menurut saya sendiri, sepertinya saya sudah bisa menyapa teman-teman dalam bahasa Tiongkok. Ya, untuk survive ya bisa. Iya, bisa. Kemudian juga dalam mata kuliah penerjemahan, karena semester sekarang baru masuk ke mata kuliah penerjemahan, sepertinya banyak sekali kosakata yang sudah diajarkan. Kemudian juga karena mungkin kosakata yang kita pelajari itu bahasa sehari-hari, jadi karena sering sekali digunakan makanya lebih masuk ke pengetahuan kita. Cepat bisa ya, apalagi ke anak muda begitu ya. Nah, kawan Sinatra, tadi seperti yang dikatakan Ika, peluang kita untuk bekerja, untuk diterima di dunia pekerjaan ketika menguasai bahasa dan budaya Tiongkok akan lebih cepat ya, apalagi sekarang kan Tiongkok itu sedang maju-majunya ya kayak tentu lapangan pekerjaan menjadi sangat besar peluangnya. Nah, Ika tahu kakak-kakak kelas Ika yang alumni kita yang sudah bekerja di mana saja? Ika tahu tuh kebanyakan dari perusahaan-perusahaan. Kemudian juga yang paling Ika ingat itu ada yang namanya Kang Iqbal. Beliau itu sudah ditarik, betul sekali tadi seperti kata Bu Ekaning bahwa ada mahasiswa yang sudah ditarik padahal belum lulus. Salah satunya Kang Iqbal di perusahaan yang bekerja sama dengan negara Tiongkok. Keren banget. Nah, sekarang kita ke kaprodinya lagi nih. Gimana sih tingkat keketatan masuk ke prodi Tiongkok, Bu Eka? Tingkat keketatannya ya lumayan tinggi, tapi jangan khawatir ya, dibandingkan prodi-prodi sejenis yang lain. Saya yakin dengan tekad yang besar, insya Allah bisa diterima di program studi ini. Yang penting motivasi yang tinggi dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya yakin apapun yang diinginkan bisa tercapai, terutama kalau masuk ke program studi bahasa dan budaya Tiongkok, insya Allah.
kita akan bisa terima dengan senang hati. Oke, jadi jangan ragu lagi untuk memilih program Sarjana Terapan Bahasa dan Budaya Tiongkok. Sebelum kita akhiri perbincangan nih dari Ika, ada pesan tidak untuk adik-adik SMA yang akan memilih prodi Tiongkok? Untuk teman-teman semua, saya pikir kalian tidak perlu merasa takut untuk memulai mempelajari hal baru, karena di program studi bahasa dan budaya Tiongkok kami sama-sama belajar dari nol. Bahkan kami juga mempelajari hal-hal yang mungkin tidak didapatkan di program studi lain. Salah satunya ialah mengenai ilmu usaha yang sepertinya agak khas. Jadi teman-teman semua semangat. Kami tunggu di program studi bahasa dan budaya Tiongkok Universitas Pajajaran. Nah, yang terakhir nih, dari Kaprodinya buat para orang tua yang masih bertanya-tanya, emang gimana sih atau mau jadi apa? Nah, ada pesan tidak untuk orang tua mahasiswa yang anaknya berminat untuk masuk ke prodi bahasa dan budaya Tiongkok? Iya, kepada ayah ibu sebagai calon orang tua mahasiswa, jangan takut menyekolahkan atau mendukung anaknya yang ingin kuliah di program studi bahasa dan budaya Tiongkok. Tadi sudah disampaikan prospek kerjanya sangat besar ya, banyak lini pekerjaan yang bisa diisi. Bahkan tadi sudah disampaikan juga ada mahasiswa yang belum lulus sudah bisa bekerja, dan bahkan beberapa juga yang masih magang juga kadang sambil bekerja secara paruh waktu. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagus. Kami tunggu, silahkan bergabung di program studi bahasa dan budaya Tiongkok. Nah, kawan Sinatra, jangan ragu lagi. Pilih prodi Sarjana Terapan Bahasa dan Budaya Tiongkok. Terima kasih, kita bertemu lagi di prodi-prodi yang lainnya dan mudah-mudahan membuka wawasan kita tentang berbagai prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Sampai jumpa lagi.